Dengan segala hormat kami persilakan. Resmi banget. Itu hanya profesi saya aja Pak. Berarti kesimpulannya, santri pun bisa berkibar. Dia ustadz kah? Apapun profesi yang nanti santri-santri antum yang berada di Kulni, ingat profesi itu tetap di belakangnya ada the power of santri, the power of Kulni. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini ya. Maka hebat dibilang satu titik. Tadi sepertinya panitia ada yang mau ini ada pakai USB, ganti pakai masukkan file USB. Oh baik, foto. Biar Bapak itu bisa melihat di layar lebih real. Nah, silakan. Lanjut Bapak Ibu, sambil dikalikan ke audio visual. Ketika kami katakan ke setiap tahun datang ke Kulni, ke setiap santri yang kami hadir, pasti kami bertemu dengan orang-orang yang mana mereka itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa? Sebelum menuju ke segmen berikutnya, saya mohon dengan sangat minta kesepakatan kita hari ini di 1 jam ke depan. Apa itu? Ternyata sebelum pandemi COVID-19 itu para orang tua harus ikutan acara namanya untuk the power of talent, the power of character. Mencari karakternya masing-masing. Di kampus UI Bapak Ibu, anak-anak itu kumpul semuanya hampir 2.000 orang, mahasiswa, ada anak SMP, SMA. Besoknya itu para orang tuanya, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya. Saya termasuk anak yang berkarakter atau tidak? Saya termasuk orang tua yang berkarakter atau tidak? Apa yang dilakukan di sana, Bibo? Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Setelah itu apa? Habis zuhur, mereka mencari karakternya masing-masing. Dilatih otak kanannya, dilatih otak kirinya, dilatih limpik kanannya, dan dilatih limpik kirinya. Tiap tahun kami datang ke sini, dan ini aula pecah hanya satu segmen ini. Mereka fokus banget di situ. Coba saya minta kerjasama Anda semua. Posisikan tangan Anda semuanya, mau tepuk tangan kayak gini, Bibo. The power of character, kekuatan karakter akan nampak dari zona tangan Anda masing-masing. Santri-santri di belakang, tunjukkan tangan antum seperti mau tepuk tangan kayak gini. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Nah, masih 20%, masih ragu-ragu karena takut salah betul. Selamat pagi. Orang tuanya juga sama. Kalau tepuk tangannya pelan-pelan, berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu baru benar. Selamat pagi. Anda suka banget di segmen ini. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan bapak, ibu, anak-anaknya 2 kali. Selamat siang. Subhanallah. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Coba anak-anak Anda langsung angkat tangannya, karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda aman. Apalagi kalau saya katakan, nah nanti yang salah maju ke depan. Pasti tepuk tangannya sambil istighfar. Selamat pagi. Selamat siang. Anda masih aman. Kita compare ya, kita bandingkan orang tua yang tahun lalu dengan hari ini. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri di situ. Itu musibah banget bagi dia ya. Siap ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda fokus banget melatakin saya semua. Padahal anak dasar ya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jamaiyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Bapak-bapak dulu, ibu sebentar ya. Kesel saya kayak gini. Punten bapak mengisi. Ada yang baca ayat kursi. Selamat pagi. Santri di belakang dukung bapak-bapaknya. Selamat pagi. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang. Nah, cukup Bapak ya. Dan Bapak mengatakan, alhamdulillah kagak ada malamnya ya. Next, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda kalau putarnya pelan berarti anakku suksesnya pelan-pelan. Selamat siang. Allah. Selamat pagi. Aman. Harus diginikan dulu, fokus semuanya itu ya. Semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Cukup. Kenapa bisa fokus? Karena dilatih otak kanan dan kirinya, dan itulah the power of focus. Selamat pagi. Selamat malam. Ya Allah, saya sedang belajar ekspresinya itu loh. Pas tangan itu benar-benar ya salam. Ya salam. Oke, cukup Ibu. Dan sekarang kita menuju ke satu segmen. Saya minta ada satu santri yang akan membaca narasi ini. Perhatikan ya. Jangan sampai kejadian di pesantren-pesantren kemarin. Pertama, kenapa antum semua hadir di sini? Pas banget momentumnya, momentum hijrah. Saat bulan Muharram, berarti saatnya kita hijrah jemaah. Menghijrahkan pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, santri-santri itu, apalagi yang di luar yang pernah merasakan pesantren, mereka belum mengenal itu tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi udah nyiapin trompet dan petasannya. Tapi ketika tahun baru Islam ditanya Asyuhur Al-Arabiyah, itu banyak yang tidak tahu. Kita buktikan hari ini, insya Allah di Kulni pada tahu. Kalau mengenal tahun baru Islam, pasti ada yang namanya bulan Masehi dan ada bulan Masehi dan bulan santri baru dulu deh tanya. Yang bisa menebak, maju ke depan, saya kasih hadiah. Yang bisa menyebutkan bulan Masehi dan bulan Hijriah. Anak itu sampai 5 ya. Kalau enggak, anak pastikan untuk nanti sore di Pondok Pesantren Al-Ittihadul Mubarak Rajab. 1, 2. Kalau bulan Masehi itu masih semua tahu. Januari, Februari, Maret. Ya kayak santri lama. Ada yang berani coba? 2. Ayo buktikan sekarang. Depan orang tuanya. Saya bantu dari sini cepat. 3. Nama-nama bulan dalam Islam. Ada yang angkat tangan? Yang angkat tangan silakan berdiri. Ada yang mau coba? Mohon bantuannya Ustaz atau Ustazah? Tidak ada? Kakak ada yang mau coba? Tidak ada yang berani maju? Nah Ustaz, satu orang dapatkan satu sertifikat. Dan orang harus antri untuk dapat sertifikat ini dalam zona kursus di Sentul Bogor. Yuk gak perlu antri, maju ke depan dan bicara. Siapa Ustaz? Mohon bantuannya Ustaz. Asyhur Al-Biladiyah, Asyhur Al-Hijriyah, Al-Syur Al-Arabiyah. Anak itu 5 modul lagi ya, kayak 4 sebelum segmen berikutnya. Tidak ada. Atau bapak-bapaknya mau coba, ibu-ibu? Saya kasih aja lah bunda. Tidak ada? Sebenarnya bisa mereka. Cuma malu ada emaknya di sini kan? Tidak ada Ustaz. Nih kita buktikan barang-barang. Kalau tahun bulan-bulan dalam Masehi semua tahu, dari Januari sampai bulan Desember. Coba kekompakan Kulni. Yang pertama di bulan Hijriah adalah bulan apa? Muharram. Muncul Muharram. Yang kedua Safar apa Safar? Oh Safar. Berikutnya ada yang berteriak Rabiul Awal. Ada juga yang tanya tidak ada juga gitu ya. Resep nih kalau berjamaah kayak gini. Habis Rabiul Awal pinter bapak ibunya ya. Berikutnya cuma ada awal. Berikutnya santrinya juga ikutan loh, tapi disuruh maju ke depan mereka masih berpikir karena malu bapak ibunya ya. Berikutnya bulan Rajab. Berikutnya
Bulan Syaban berikutnya. Bulan Ramadan ada anak pemarah yang semalam maju ke depan Pak Epi, saya tahu setelah bulan Ramadan adalah Lebaran. Yang diingat bukan bulan Syawal tapi Lebaran. Setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah. Semua itu bukti bahwasanya kita masih ingat dengan Asyhur Al-Arabiyah, bulan-bulan Hijriah. Kita kadang-kadang terlalu fokus ke bulan Masehi, kadang lupa ke bulan Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pesona bulan Hijrah di Kulni ini, putra-putri Anda dihijrahkan oleh Allah dari rumah menuju ke alam Kulni. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kiai, bahwasanya wujud putra-putri Anda sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Waqad ikhtarallahu lak, Allah sudah memilih pilihan-pilihan terhebatnya untuk masuk ke alam samudra Allah di bumi Kulni ini. Karena apa jemaah? Satu kalimat ungkapan Ali bin Abi Thalib ini indah. Alimu auladakum ala ghairi syakiyatikum fa innahum makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya, karena pada dasarnya mereka itu hidup, mereka itu ada, dan pastinya nggak sama dengan zaman kita dulu. 30 tahun yang lalu, karakter anak-anak 30 tahun yang lalu pasti berbeda dengan karakter hari ini. Setuju? So, Bapak Ibu, saya 30 tahun yang lalu masih di Tasikmalaya, masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Apa yang dilakukan ibu saya hari itu? Ibu saya langsung merapat ke tengah lapangan. Apa yang dilakukan ibu? Ibu nggak ngomong apa-apa. Azan maghrib mau dikumandangkan, ibu berdiri di tengah lapangan, kami masih main bola. Apa yang dilakukan ibu? Hanya mengangkat tangannya dan menurunkan jari jemarinya satu persatu. Itu yang apa ya Bapak? Itu. Gak teriak ibu, coba turunin tangannya. Semakin turun itu jari, kami langsung lari, mandi, ambil air wudhu, langsung ke masjid. Itu anak zaman dulu, zaman jahiliyah dulu. Anak hari ini beda Pak. Anda nggak percaya Bunda? Tanya ke adik-adiknya yang di sekolah. Ketika menjelang maghrib masih main bola di lapangan, coba lakukan oleh ibu. Berdiri di tengah lapangan, ibu angkat tangannya dan turunkan jari jemarinya satu persatu. Saya yakin anak Anda akan mengatakan, Bunda, ada apa dengan tanganmu hari ini? Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Zaman mereka pastinya beda dengan zaman kita dulu, karena pada hakikatnya beda usia, beda bahasa. Dahsyat luar biasa guru-guru di Kulni ini. Para dewan guru mengajarkan putra-putri yang karakternya beragam karena beda usia, beda bahasa. Mengajari anak TK, mengajari anak SD, memberikan pelajaran ke anak SMP, pasti beda-beda. Jangankan guru ketika di kelas, orang tua bicara depan anak TK pasti beda ketika dia bicara depan anak SMP. Depan anak TK, coba deh Bunda, depan anak TK pasti kita masuk ke dunia mereka sambil mengatakan, apa kabar kamu sayang hari ini gitu ya. Sambil dijimel pipinya gitu ya. Itu anak TK. Anak SMP SMA apa mau digitukan? Gurunya masuk anak SMP SMA ngajar seperti anak TK. Gitu. Kumisnya tipis-tipis gitu. Beda usia, beda bahasa. Karakter anak beda usia, beda bahasa. Maka satu segmen ini bahwa tahapan usia sang buah hati, masa anak-anak Bapak Ibu, masa anak-anak itu usia anak-anak akhir 6 sampai 13 tahun. Ini slide titipan dari Kak Seto beberapa waktu yang lalu ketika kami ada seminar parenting di Senayan. Masa anak-anak akhir itu usia dari 6 sampai 13 tahun. Kemudian masa-masa pubertas itu 13 sampai 14 tahun. Sekarang masa-masa remaja awal itu 14 sampai 17 tahun. Dan masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Kira-kira putra-putri Anda di Kulni masa-masanya masa apa? Masa apa? Ada yang bilang masa pubertas, ada yang masa remaja. Ala kulli hal, pada dasarnya semua putra-putri Anda yang di belakang ini Bapak Ibu, putra-putri Anda yang duduk manis dengan tangan-tangan mungilnya, mereka itu sekarang sudah masuk dalam zona namanya
quarter life crisis. Kenapa banyak orang yang gak pernah mengenal pesantren dan dia ternyata krisis emosional? Karena pada dasarnya putra putri hari ini mereka masuk ke dalam folder quarter life crisis, krisis seperempat abad. Ini nggak Anda sampaikan di Kulni beberapa tahun yang lalu, termasuk yang tahun kemarin. Baru saya sampaikan di Kulni hari ini. Ternyata saat kami seminar bersama para psikolog, para pakar parenting hari itu, anak-anak hari ini dia bisa menyelami samudra pesantren dan akan terjaga dari quarter life crisis. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang kena quarter life crisis, orang yang kena virus quarter life crisis, dia masuk ke periode galau dalam hidupnya. Dia galau hidupnya. Usianya usia berapa tahun Bapak Ibu? Yang masuk ke krisis seperempat, dia anak di usia 13 sampai 20 tahun. Dia galau hidupnya. Itu yang gak pernah masuk pesantren, yang gak pernah mengalami di pesantren. Ada juga yang di pesantren galau hidupnya. Karena apa? Dia gak indah di dalam pesantrennya. Dia gak tunduk kepada kiainya. Dia gak komunikasi dengan indah dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Galau dia di pesantrennya. Yang kedua, yang masuk ke krisis seperempat abad, dia adalah generasi yang krisis emosional. Emosionalnya krisis juga. Berikutnya, ada yang bingung dalam melangkah. Anak-anak yang masuk dalam quarter life krisis seperempat abad, dia bingung dalam melangkah. Mau ngapain saya hadir ini? Maka selama berada di area Kulni, ahibati fillah, jangan sampai bingung dalam melangkah. Seperti Pak Kiai kata-kata, sudah terjaga dengan indah. Hadal ma'had hafat hubul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika anak-anak Anda sujud di bumi Kulni, maka kami hadir, langit akan mendengar. Kami ulangi ya Pak Bu ya. Ketika putra-putri Anda mereka sujud dan berdoa di bumi Kulni ini, maka langit akan mendengar. Maka semua yang kami sampaikan hari ini, sebenarnya ini ada curhatan Ustaz, anak pesantren. Ini keren banget, nanti kami sharekan di kantor. Ini ada anak pesantren curhat Bapak Ibu. Tapi dia gak berani mengungkapkannya di forum seperti ini. Saat itu acaranya itu di Buton, Sulawesi Tenggara. Saya kanan orang tuanya, saya kirinya itu adalah anak-anaknya. Dia menulis surat. Dan suratnya itu kami capture dalam bentuk gambar. Di sini ada curhatan sang buah hati di pesantren. Dia keluhan, ada kebanggaan, semua muncul dalam kertas ini. Kertasnya ini indah. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Ada satu anak. Dia adalah anak dari Buton, Sulawesi Tenggara. Dia anak kelas 2 KMI. Kelas 2 KMI. Perempuan. Dia maju ke depan. Pak Chandra, aku gak berani bacanya, biar Pak Chandra aja yang baca. Dia maju ke depan, dia yang melihat ke layar. Apa tulisannya di layar? Saya baca ya. Surat kecil untuk mama di surga. Baru dia membacakan judulnya, saya stop anak itu. Nah, mana mama? Pak Chandra, ibuku sudah tak ada bacakan. Aku masuk ke pesantren karena ibuku pernah bilang, nanti kalau kau sudah dewasa kau harus masuk ke pesantren. Nanti kalau ibu mati nanti kau datang ke batu nisanku. Nanti kau bisa berdoa untukku. Anak kelas 2 KMI itu dia membaca suratnya dan saya baca di situ anak itu sendiri berada di sampingnya. Saya baca berikutnya Bapak Ibu. Mama, aku kangen sama mama. Mama bisa lihat aku gak dari sana? Seandainya aku juga bisa lihat mama, minta doa, aku selalu sampaikan sama malaikat buat mama. Mama tenang ya di sana, aku doakan mama dari pesantren. Ini rindu tulisan anak, ya. Salam rindu untuk mama di surga Allah Azza wa Jalla. Satu anak lagi, curhatannya indah. Apa itu? Nikah. Dia anak kelas 6 SD. Dia maju ke depan. Apa ungkapannya? Ada yang berani baca? Saya minta ada yang baca. Boleh dari sini. Yang baca.
Bunda gambarin masyarakat. Tulisannya indah loh. Anak pesan, Bapak saya. Silakan Bunda. Saya senang nih pada yang mau baca. Tepuk tangan buat Bunda kita hari ini. Bisa pinjam mikrofon satu lagi. Bunda. Rasanya sudah terpun. Oke. Silakan Bunda. Saya mohon bantuan Anda. Kita mulai Bunda. Ini judulnya. Silakan. Bisa dilihat tulisannya? Tes dulu. Silakan. Curhatan sang buah hati. Curhatan sang buah hati. Ini satu anak di Lombok. Silakan Bunda. Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya. Ketika saya sudah berkata jujur, sudah berusaha, saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Dari saudara yang di pesantren, dia lebih nyaman hidup di pesantren dibandingkan di rumahnya. Karena apa? Dia mengatakan bacanya, aku nggak suka kalau ayahku sudah berteriak di rumah bacanya. Aku lebih tenang di pesantren baik. Aku damai dan tenang di pesantren ini. Ibu real, ini tulisan anak kan Bunda? Bukan tulisan saya, bukan yang di-capture dari gambar. Berikutnya Bunda masih bertahan untuk membaca? Masya Allah. Curhatan seorang santri yang dia gak berani curhat kepada ustadznya, gak berani curhat kepada sang kiai, gak berani curhat kepada orang tuanya. Hanya di momen hari itu dia curhatkan, orang tuanya hadir, dia langsung peluk anak itu sambil mengatakan, "Nak, maafkan bapakku ini. Aku tak tahu selama ini ternyata kau sakit gara-gara ungkapan bapakku ini." Dia peluk anaknya hari itu. Kita lihat curhatan sang buah hati santri yang berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Silakan Bunda. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepet. Saya nggak suka kalau ibu atau bapak ngomong lama banget sih. Dia menyimpan kalimat itu sampai di pesantren. Saya suka Ustaz kalau ibuku ini bisa menggunakan kalimat cinta untuk saya pahami. Bapak Ibu tahu Bumi Solomon, Bunda tahu Bumi Solomon itu pohon diteriakin oleh orang-orang. Aku yakin pohon ini akan tumbang itu tahu. Manusia diteriakin, aku benci sama kau ini, lebih baik kau pulang lagi ke pesantren. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan korban anak itu. Satu kata teriakan seorang bapak, hei anak-anakku di belakang, andaikan nanti ada teriakan di dalam rumah, sampaikan salam cinta dan peluk kami orang tua kita. Kita jauhi teriakan yang tidak elok. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Bukankah dalam aku ada kaulan layyinan, kata-kata lembut, tidak ada kata-kata lembut banget sih. Kaulan sakila wa kaulan karimah. Bunda berikutnya. Ini indah tulisannya. Silakan Bunda, mudah-mudahan bisa membaca anak. Ini kelas 6 SD. Terima kasih sudah membesarkan, menyayangi. Lohumi nama anaknya. Lohumi cinta mama. Captionnya lope-lope. Lohumi janji nanti semester 2 akan dapat nilai 100. Ketika saya tanya Lohumi itu, kenapa kau bilang ngomong itu nak? Pak Chandra, aku dimarahin ibu Pak Chandra. Gara-gara aku tak bisa dapat nilai 100. Jadi aku tak dapat nilai 100. Ketika sampai rumah, ibu dan bapakku sudah membawa itu penghapus, tatu, dan sapu. Ngeri sekali. Dia tersiksa mentalnya gara-gara angka 100, dan dia berjanji semester 2 akan dapat nilai 100. Berikutnya Bunda.
Bunda bilang, Ustaz, ini tulisannya kecil sekali. Tapi di situ ada tulisan, anak mungil itu nulis surat, tapi setiap tetesan air matanya, Ustazah, tetesan air mata dia tulis, ini tetesan air mataku Bunda. Ini tetesan air mataku, betul nggak? Ini tetesan air mataku Bunda. Anda bisa bayar, andai kan hari ini anakku ini diminta untuk membuat surat, apa yang kamu ungkapkan untuk orang tuamu? Pasti ungkapan itu sangat unik dan penuh dengan cerita. Dan kesimpulan di segmen ini silakan Bunda dibaca. Rumah berantakan karena mainan anak, baju anak kotor, air tumpah di lantai, masih bisa kita bersihkan. Namun, bila kita respon hal-hal tersebut dengan amarah, dan anak terluka karena ucapan kita, lalu siapa yang bisa membersihkan hatinya? Tepuk tangan buat Bunda kita yang sudah bicara ini. Bunda ini bicaranya kayak voice over ya Bunda. Bunda guru kan? Apa? Guru banget bicaranya. Dia kan guru bahasa Indonesia. Guru di mana Bunda? Kenapa? Saya guru SD. Di sini? Enggak, ada senior saya, ada guru saya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, satu frame hari. Putri saya. Masya Allah, tabarakallah, putrinya di sini. Ada hari ini adik? Ada. Siapa namanya? Putri kami tercinta Irba Kirana Triyuni. Putri, maju ke depan. Teteh Irba. Teteh, maju ke depan. Sini saya. Ada 5 putri. Luar biasa. Putrinya udah berapa lama? Baru masuk. Masya Allah. Luar biasa. Saya bangga hari ini, tepuk tangan buat Bunda dan putrinya hari ini hadir. Ini yang kami maksud pelukan cinta dari sang ibu bersama putrinya. 1 detik sampai sekian detik pelukan itu ada ibarat cinta di dalamnya Bapak Ibu. Ketika ibu membacakan narasi ini anak dia lagi berdoa, ya Allah sehatkan ibuku ini ya Allah. Ketika ibu lagi membaca doa, dia pun berdoa di bumi Kulni ini. Bunda, serahkan putrimu Kulni ini dengan kafah. Percayakan kepada Kulni. Saya yakin Allah yang akan menjaga putri Anda di bumi Kulni ini. Apa yang ingin disampaikan Bunda untuk putri? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati, saya mewakili orang tua dari keseluruhan santri dan santriwati menitipkan putra-putri kami ke seluruh pengurus asatid di Ponpes Modern Kulni untuk dididik, dibimbing, diarahkan. Mudah-mudahan putra-putri kami ini menjadi qurrata a'yun, menjadi penyelamat kami di yaumil akhir, dan menjadi kebanggaan kami di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon doanya putra-putri kami berjuang bertahan dengan kehidupan pondok. Kami berjuang menahan rasa rindu dan memenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bicara. Luar biasa. Ini putri yang keberapa? Ketiga. Pertamanya di Kulni juga. Yang pertama sudah semester akhir di Unpam. Oh, udah kuliah. Ya. Yang kedua baru masuk semester 1 di Untirta. dan ini yang baru pertama masuk pesantren. Iya. Baru merasakan pesantren dari putri Anda ini. Iya. Kasih mikrofonnya ke putrinya. Pasti ibunya yang berdoa sekarang. Jangan sampai anak nggak bisa bicara ya. Kasih mikrofonnya. Ya. Nah, bisa bicara. Sini putri. Assalamualaikum putri. Kenapa? Irba. Oh, putri ketiga Irba. Tenang Irba, tenang ya. Irba, nama lengkapnya siapa Irba? Siapa kak? Dekatkan mikrofonnya. Irba Kirana Triyuni. Keren nama Mona. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya.
Udah berapa lama di Kulina? Udah hampir sebulan. Udah hampir sebulan. Baru kemarin Sa. Masya Allah. Udah hampir sebulan. Harus betah di kuliah ya. Betah di kuliah. Bismillah ya. Apa doamu untuk ibu? Semoga panjang umurnya. Berikutnya. Amin. Masya Allah. Ini momen beda banget dengan yang tahun lalu Ustaz. Saya temukan ibu dan anak satu frame, apalagi ini samping baru. Jarang-jarang samping baru maju ke depan loh. Karena belum kuat mentalnya, tapi hari ini satu frame. Kenapa saya munculkan putri dan bundanya di sini? Saya yakin Anda pun rindu banget pelukan itu bersama putri Anda. Saat itu pasti Anda berdoa, Allahumma tawil a'marona, panjangkan umur kami, wahasin a'malana, perbaikilah amal-amal kami, wasoyasa dan sehatkan jasad-jasad kami. Kak, Anda ada titipan. Irba, ini sertifikat hanya secari kertas Irba, sederhana. Bunda juga sama. Tapi ketika 2014 Ustaz, ada satu anak Lombok Timur Ustaz, dia gak pernah maju ke depan saat acara seperti ini. Dan saat itu anak itu paling pojok, anak putri Aikmal Lombok Timur maju ke depan. Di depan orang tuanya mengatakan, Pak Chandra, boleh gak aku maju ke depan menyampaikan impianku dan doaku? Oh, saya maju ke depan. Semua mata menuju kepada anak itu, semua tak percaya kalau dia akan tampil ke depan. Apa doa anak itu? Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibuku ini dia sehat dan panjang umur. Pak Chandra, aku ingin suatu saat aku jadi MC seperti Pak Happy. Saya kasih kertas sederhana seperti ini, sederhana sekali, tapi Allah menggerakkan Bunda. Di mana anak itu sekarang? Saat acara G20 di Bali kemarin, saya MC saat itu di protokol kenegaraan. Anak itu dia dari belakang mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Atau masih ingat anak ya Ustaz? Anak adalah santri Lombok yang pernah maju ke depan Pak Happy. Bapak ngasih sertifikat buat saya. Hai, kamu sekarang di mana? Pak Chandra, doa dari Bapak hari itu dengan kertas sederhana. Dia sekarang jadi apa? Jadi Master of Ceremony, MC kenegaraan bersama Pak Erick Thohir, Kementerian BUMN di Jakarta. Dia menunjukkan ke lokernya. Pak Hedi masih ingat gak? Ini sertifikat yang Bapak kasih beberapa tahun yang lalu. Sertifikat itu dia titipan di lokernya. Hari ini Irba, saya kasih sertifikat. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, disaksikan oleh semua keluarga besar Kulni hari ini. Tidak menutup kemungkinan MC Istana Negara adalah Irba, alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Amin ya Rabbi. Bismillah. Ini Irba. Kita foto dulu ya Mbak, biar viral kita hari ini. Bismillah. Ini adalah Irba, salah satu santriwati yang maju ke depan hari ini. Dan ini buat budaya, buat ibu guru. Ibu ini bacanya tenang banget, jadi guru bahasa Indonesia banget nih, ya. Ini buat budaya. Oke. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Barakallahu. Terima kasih Bunda, terima kasih Irba, dan tepuk tangan buat Anda yang sudah tampil hari ini. Berkah selalu, sampaikan salam buat keluarga. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah. Ternyata caranya untuk maju ke depan saat itu, maju dulu suruh maju. At-tariqo alhamdulillah pada rawahu Bukhari ya. Udah jam 11 tidak? Masih lanjut? Oh, enak kali Anda yang duduk, saya ngomong ya. Maka ibadillah, bahasa cinta untuk sebuah hati real dengan tulisan anak, berarti putra putri Anda sebenarnya banyak curhatan yang tak pernah terungkap. Kenapa saya katakan ini depan Anda jemaah?
Kulni mah udah keren banget Bapak Ibu. Indah banget. Saya ke Kulni beberapa tahun yang lalu sebelum hari ini kuliah hadir. Dulu banget. Bentuknya belum kayak gini. Sekarang udah indah banget. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, terakhir kami roadshow kemana? Ke Lokna. Di Lokna itu ada sebuah pesantren namanya El Aitam School. Direkturnya mengatakan apa? Pak Chandra bisa motivasi putra putri kami di pesantren kami. Oh siap Bapak, di mana? Di Lokna, Aceh Bapak Ibu. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, kami bawa tim 10 orang di situ. Anda tahu apa yang terjadi di situ? Di bandara Pak, saya nunggu itu 10 orang, pasti yang menjemput kita tuh pasti ada. Tapi ternyata hampir 1 jam gak ada yang menjemput. Kalau saya landingnya di Cikande bisa naik motor saya ke sini. Ini di bandara, di Aceh pula di pojok sana. Harus ke Lokna, saya nggak tahu itu kemana Lokna. Tiba-tiba apa? Datanglah itu segerombolan orang, 10 orang. Seragamnya pakai apa? Pakai seragamnya itu pakai jaket semua dan menggunakan helm Ustaz. Berarti transportnya apa? Transportnya apa? Anda bilang motor, itu di Cikande Rangkas Bitung. Itu namanya bentor. Bapak tahu becak motor. Seumur-umur saya ngisi acara, habis itu naik bentor dulu ya. Yang menjemput panitia pakai bentor. Becak motor itu driver di sampingnya, saya di sampingnya. Saya peluk itu laptop, saya takut jatuh. Takutnya drivernya jalan, saya masih di belakang gitu kan. Akhirnya apa? Perjalanan udah nyampe ke Serimung 2 jam. Kok lama banget nyampe ke pesantrennya? Saya colek drivernya, Mas kok gak nyampe-nyampe? Apa jawaban abang itu? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Allahu Akbar. Anu udah pakai sutra, Ustaz udah pakai jas, udah siap ke aula. Tapi ternyata apa? Nyebrang dulu kita kawan. Udah nyebrang itu jas saya jebratan basah itu udah. Allahu Akbar ini. Ini kumaha ceritanya ya. Nyampe lah saya ke lokasi 5 jam loh Pak. Hujan rintik-rintik. Ada gapura, selamat datang di pesantren El Aitam. Di bawahnya, welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi welcome to Mr. Happy Chandra diguyur air hujan itu tulisan karena pakai karton. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang di atas. Di situ anak berdiri. Yo, nyampe juga kita di sini bersama 10 tim. Akhirnya apa yang terjadi? Dari jauh ada seorang kiai keluar dari sebuah gubuk kecil. Dia berteriak, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Selamat datang di pesantren kami. Ya Allah Pak Chandra, santri-santri kami saat kamu ngasih motivasi di Masjid Baitur Rahman Aceh. Itu hanya ingin berfoto sebentar, kok susahnya saat itu Pak Chandra. Sekarang pesantren kami pasti akan senang karena kau datang hari ini. Saya tanya, mana santri-santrinya Ustaz? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Saya nunggu mereka sholat duha hampir 30 menit. Tapi nunggunya bukan di ruang tamu. Di mana? Di bawah gapura itu. Kehujanan pula. Keluarlah itu santri dari tempat sholat. Mereka berlarian sambil berteriak, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Mungkin santrinya. Jumlahnya berapa orang? 5 orang. 5 orang Pak. Perjalanan berapa lama? 5 jam. Tim kami berapa orang? 10. Yang akan dimotivasi berapa santri? Jadi tim kami lebih banyak daripada santrinya. Apa kami mundur? Lah. Dibawalah kami ke gubuk kecil hari itu. Anak-anak itu mengatakan, Pak Chandra tolong ngasih motivasi kita. Di situ saya kasih motivasi, tak ada microphone seindah di Kulni. Tidak ada hall aula seindah hari ini. Akhirnya apa? Saya mulai bicara lesehan di situ, di sebuah gubuk kecil. Tanpa mikrofon, anak katakan, nah, aku bangga punya kau hari ini. Suatu saat kau akan menjadi kebanggaan orang tuamu. Gara-gara saya ngomong tentang orang tua, itu ada 2 anak, yang satu anak Lok Semawe, yang satu lagi anak Lokna. Anak ini anak perempuan Bapak Ibu. 2 anak ini gara-gara saya bicara tentang ibu depan mereka, tiba-tiba apa yang terjadi? Ini anak gak mau menatap kita. Bapak Ibu kalau melihat gambar ini, dia gak punya kerudung, apa ya? Dia gak punya kerudung, dan dia gak mau menatap kita. Bapak kalau lihat anak ini, dia nggak pakai kerudung, dia nggak punya kerudung. Gara-gara saya ngomong tentang ibu depan dia teriak, dia mengatakan apa? Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat.
Chandra, daripada kau bicara tentang ibu depan kami, lebih baik kau pulang lagi lah, kau ke Jakarta Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Happy, kecuali kau. Di pesantren ini tak ada yang bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Saya bilang, apa salahku nak Pak Chandra? Ibuku ini sudah tak ada. Sejak gelombang tsunami Aceh itu, ibuku itu seret ombak Pak Happy. Aku masih kecil Pak Chandra, terseret ombak. Aku melihat ibuku saat itu Pak Chandra, dia teriak di atas lautan ombak sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa mati anak ya. Nanti kau harus bisa sujud ya anak ya. Dan ibuku meninggal Pak Chandra. Maka aku mohon Pak Chandra, sebelum kau pulang ke Jakarta, antarkan kami ke makam orang tua kami. Bapak ibu kalau lihat ini kuburan masalahnya. Anak-anak itu dibawa ke kuburan masalahnya. Dan anak itu mengatakan, Bunda, aku datangkan orang dari Jakarta, dia orang pesantren Bunda. Bunda harus dengar doanya Bunda. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di lubang kuburan bersama 250 jenazah di satu lubang kuburan ini. Di situ kita berdoa, ya Rabb, ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufratan min hufarin nar. Mereka bangga hari itu bisa mengelus batu nisan dari sang bundanya, dan dia walaupun hanya hafal surat Al-Ikhlas. Ya Rabb, itu Al-Aitam School. Saya sudah minta izin ke beliau untuk men-sharekan ini untuk syiar kita, bahwasanya Al-Aitam tetap akan berdiri tegak dengan hadirnya pesantren dan juga santri-santri yang 5 santri itu. Di mana kelasnya? Lihat Bapak Ibu. Nih. Kalau Bapak Ibu lihat, santri-santriku kalau lihat, ini kelas gak mungkin ada di Kulni. Ya kan Pak? Ada nggak Pak di Kulni yang kelasnya kayak gini? Ada. Bunda yang melihat, ada nggak di Kulni kelasnya kayak gini? Gak ada. Kehujanan, ustaz-ustaznya kehujanan. Anak ngajar ustaz di situ, mahfuzat, ada awal, manjada wajada. 5 anak dia teriak Pak Chandra, manjada wajada. Ayo nak katakan lagi, manjada wajada. Baru ngomong 5 menit, hujan terus. Kehujanan dari situ. Anak-anak apa mengeluh? 5 anak mengatakan, terus Pak Chandra. Gitu hanya air hujan Pak Happy. Kita tetap semangat. Anak bilang asisten, bro, ambil jas hujan di bentor. Anak menggigil kedinginan Pak. Eta hujan gede pisan. Akhirnya saya pakai jas hujan. Ayo nak, kita ulangi lagi. Baru mau diulang, ini anak yang makan lollipop dia teriak, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun di tempat ini mengaji Pak Chandra. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu saya di situ Pak. Sok atau gitu kita hujanan bareng di sini. Apa ada di Kulni ngaji hujanan? Anda digerakkan oleh Allah di tempat ini melalui beliau di segmen hari ini untuk menunjukkan liyabluwani ashkur am akfur. Kita termasuk orang tua yang syakuro, anak-anak ini belakang termasuk generasi yang syakuro. Bersyukur Bapak Ibu punya Kulni ini. Gak pernah kehujanan Anda mengajar di sini. Mereka berangkat ke pesantren dari rumahnya. Apakah dengan mobil dan motor seindah Anda? Enggak Bapak Ibu. Nih lihat Bapak Ibu. Dia melewati tali. Nyawa taruhannya. Mereka memaci, nyawa taruhannya. Sambil bawa ikro, sambil bawa mahfudot, nyawa taruhannya melewati tali bawahnya sungai. Di sungai lokal sana. Gurunya juga sama. Cuma saya enggak, ngeri saya. Ngeri Pak. Kalau saya jatuh di situ kita nggak ada di Kulni hari ini. Tapi mereka dengan lihat kayak Spiderman. Apakah ada di Kulni orang tua Anda berangkat dari rumah pakai tali landing di depan sana? Indah. Anda ini bersyukur. Maka kesimpulan di segmen ini, bersyukurlah generasi Kulni bersama para orang tua punya Kulni Modern Islamic Boarding School Cikande, Serang, Banten. Tepuk tangan untuk kita semua yang hari ini.
Maka alhamdulillah, itulah yang bisa kami sampaikan di segmen hari ini. Pesan kami adalah untuk santri-santriku, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Mengaji itu penting, jangan yang penting mengaji. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Buat para orang tua yang kami bangga, sesepuh kami di sini, Anda semuanya mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik anak. Mendoakan anak itu penting, jangan yang penting mendoakan anak. Menitipkan anak di pesantren itu penting, tapi jangan yang penting mendidik anak dan mendidik anak di pesantren. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di segmen hari ini. Sebelum kami menuju ke tempat lain, kami mohon semuanya hadirkan hatinya untuk berdoa. Mohon izin kita kondisikan untuk para santri terlebih dahulu. Santri-santriku di belakang, dalam hitungan 5 mundur pastinya tanpa suara. 5, 4, masih terdengar noise di sayap putri. 3, 2, 1. Terima kasih. Hadirkan hati kita, hadirkan tangan kita dan mata kita, bahwa Allah itu tidak tuli dan Allah tidak buta. Allah Sami, Allah Basir. Al-Fatihah. Iya ta'ala wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nashhadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqal. Tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah, wa a'mar masyayikhina wa mudirina hadal ma'had, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah, wa hasin a'marana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Allahumma hawwil alaina ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana 'alimin shalihin li 'ada'i kalimatika ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa umur ma'hadina hadha kulli ya Rabb, innaka khairul musta'an wa innaka 'alimun bidatis sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan aku doa Pak Kiai, itu yang bisa kami sampaikan. Sesepuh dan para dewan guru, semoga selalu tetap berjuang di kalimatika ya Allah. Jazakumullah ahsan jazaa. Para orang tua yang kami bangga, sebelum kita keluar dari ruangan ini, berikan kekuatan takbir antum untuk kuli takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.